Pernahkah Anda merasakan sesak atau bahkan hingga batuk saat bernafas? Mungkin itu disebabkan oleh buruknya kualitas udara, di mana konsentrasi PM10 adalah salah satu parameternya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Diki Rahmat dari kelas instrumentasi 4C, NPT 41190050. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai peralatan BAM 1020. Seperti yang telah disinggung di awal video, konsentrasi PM10 dapat diukur menggunakan alat BAM 1020. BAM 1020 adalah alat pengamatan parameter kualitas udara yang berfungsi untuk mengukur dan mencatat tingkat konsentrasi partikulat udara menggunakan prinsip atenuasi sinar beta secara otomatis. Prinsip kerja BAM 1020 adalah menggunakan prinsip atenuasi sinar beta, di mana perbedaan intensitas sinar beta yang melewati filter antara filter yang belum dikenai dengan udara ambien dan filter yang sudah dikenai dengan udara ambien memiliki persamaan berikut, di mana I adalah intensitas sinar beta yang diukur dari sinar beta yang dilemahkan, I0 adalah intensitas sinar beta yang tidak dilemahkan, mikro adalah penampang absorpsi bahan yang menyerap sinar beta, dan X adalah massa jenis materi penyerap. Pada cara kerja BAM 1020, unsur C14 pada pita filter akan memancarkan partikel beta secara konstan yang akan dideteksi dan dihitung oleh detektor yang sensitif. Awalnya, BAM 1020 menghitung atenuasi sinar beta pada pita filter yang masih bersih. Lalu pompa eksternal menarik sejumlah udara yang kemudian dialirkan dan tersaring pada pita filter. BAM akan menghitung atenuasi sinar beta setelah adanya perbedaan antara sebelum dan sesudah adanya udara sampel, di mana akan terhitung secara proporsional dengan massa PM pada udara sampel. Lalu berikutnya adalah komponen pada BAM 1020. Yang pertama adalah PX802 PM10H sebagai tabung atau saluran masuk untuk memisahkan PM10 dari udara. Lalu ada BX802 BGI VSCC PM2,5. Yang ketiga ada sensor BX598 yang digunakan sebagai sensor suhu. Lalu ada inlet tube sebagai saluran masuk udara ke BAM 1020. Lalu ada inlet seal sebagai tutup tabung inlet. Lalu berikutnya ada heater sebagai pemanas. Lalu ada penghubung atap BX801 sebagai penghubung tabung inlet. Lalu ada BAM 1020 sebagai komponen utama pengukuran PM10. Berikutnya adalah mounting sebagai penempatan BAM 1020. Lalu ada enclosure pelindung BAM 1020. Lalu ada pompa vakum sebagai alat untuk menarik sejumlah udara sampel. Dan terakhir ada data logger sebagai penyimpanan data pengukuran. Berikutnya adalah instalasi BAM 1020. Yang pertama adalah modifikasi atap, dengan menentukan lokasi untuk inlet tube BAM yang akan melewati atap shelter. Lubangi dengan bor dan pastikan lubangnya tepat di atas penerima saluran masuk BAM yang ditempatkan, sehingga tabung saluran masuk akan vertikal sempurna. Yang berikutnya adalah frensa atap tahan air. Gunakan dempul silikon segala cuaca di sekitar bagian atas lubang. Pasang frensa atap PX801 ke dalam lubang. Lalu kencangkan baut frens dan dempul lagi di sekitar baut tadi agar tidak ada kebocoran. Lalu yang ketiga adalah pemasangan tabung masuk inlet dan smart heater. Lepaskan tutup berulir putih dan segel karet dari rakitan segel tabung saluran masuk kedap air. Turunkan tabung saluran masuk melalui unit frensa dan ke penerima saluran masuk pada BAM. Pastikan tabung saluran masuk terpasang dengan benar. Pipa hisap harus tegak lurus dengan bagian atas BAM. Lalu untuk smart heater, posisikan bagian bawah unit pemanas pintar 2 inci di atas bagian atas penerima saluran masuk pada BAM. Lalu kencangkan kedua skrup yang dipasang dari pemanas untuk mengencangkannya di tabung. Lalu berikutnya adalah mengencangkan saluran masuk. Setelah tabung saluran masuk sejajar dan pemanas dipasang, geser segel karet hitam dan tutup putih ke bawah dan dari atas tabung saluran masuk dan ke dalam frensa atap. Lebih mudah jika Anda membasahi segel karet dengan air terlebih dahulu. Kencangkan tutup plastik putih, kencangkan 2 set skrup di bagian atas penerima masuk. Berikutnya adalah penyangga saluran masuk. Kit saluran masuk BX801 dilengkapi dengan 2 penyangga aluminium untuk menopang tabung saluran masuk di atas atap dan mencegah saluran masuk bergerak tertiup angin. Strut ini biasanya diikat ke tabung saluran masuk dengan penjepit selang yang disediakan. Yang selanjutnya adalah pemasangan sensor suhu
yang bersifat opsional. Kabel sensor harus dirutekan ke dalam pelindung untuk dipasang ke bump. Saluran masuk selektif ukuran PX802 dipasang langsung ke tabung saluran masuk tanpa siklon. Selanjutnya adalah kepala pemisah saluran masuk. Untuk pemantauan PM10, saluran masuk selektif ukuran PX802 dipasang langsung ke tabung saluran masuk tanpa siklon. Untuk mengkonfigurasikan BAM 1020 sebagai monitor PM2,5, pasang PM2,5 very sharp cut cyclone di bawah kepala PM10. Gunakan pelumas O-ring sesuai kebutuhan. Yang terakhir adalah grounding atau pembumian. Gunakan set screw yang tersedia pada komponen BAM 1020 dan juga kabelnya untuk melakukan grounding pada komponen BAM 1020. Pemeliharaan BAM 1020. Pada pemeliharaan BAM 1020, jadwal pemeliharaan dilakukan rutin pada frekuensi waktu tertentu. Di antaranya adalah yang pertama adalah pemeliharaan bulanan, yang meliputi pembersihan nozzle dan baling-baling, pemeriksaan kebocoran, pemeriksaan atau audit sistem aliran, pembersihan poros penggulung dan ban pitch roller, pembersihan PM10 inlet particle trap dan PM2,5 cyclone particle trap, mengunduh dan menyimpan log data digital dan log kesalahan. Bandingkan data digital BAM 1020 dengan data pencatat analog eksternal jika digunakan. Dan yang terakhir adalah pemeriksaan atau setel jam waktu nyata pada BAM. Yang kedua adalah pemeliharaan 2 bulanan yang meliputi ganti gulungan pita filter dan melakukan self-test function pada Yang berikutnya adalah pemeliharaan 4 bulanan yang meliputi unduh dan verifikasi file pengaturan BAM 1020, melakukan kalibrasi flow system, dan melakukan pembongkaran sekaligus pembersihan inlet PM10 dan cyclone PM2,5. Berikutnya adalah pemeliharaan setiap 6 bulan yang meliputi ganti dan bersihkan knalpot pompa, melakukan uji filter RH dan sensor suhu filter, dan melakukan uji fungsi smart heater. Lalu pemeliharaan 1 tahunan, melakukan tes 72 jam PKGD, membersihkan debris filter internal, melepas dan mengecek smart foil membran, tes beta detektor count rate dan dark count, pembersihan tabung inlet vertikal, tes analog DC output jika digunakan, lalu mengganti baterai lithium jika dibutuhkan. Lalu yang terakhir adalah pemeliharaan setiap 2 tahunan, yang meliputi membangun kembali pompa vakum, ganti nozzle O-ring, dan ganti tabung pompa jika perlu. Kalibrasi BAM 1020. Untuk kalibrasi BAM 1020, langkah yang pertama ialah masuk ke menu tes, flow, dan nozzle. Yang kedua ialah pemeriksaan opsional, yaitu untuk melakukan kalibrasi sederhana di mana tidak ada kalibrasi BAM yang berubah, lalu pilih next. Yang ketiga ialah pilih parameter AT, ukur suhu udara di sekitar dengan perangkat standar dekat probe BAM 1020. Masukkan nilai standar acuan ke STD, lalu tekan CAL. Yang keempat, pilih bagian BP. Masukkan nilai pengukuran tekanan barometrik ke STD dan tekan CAL untuk mengkalibrasi pembacaan BAM. Yang kelima, keluarkan kepala PM10 dan pasang flow meter pada inlet. Jika pembacaan sudah benar, tekan next dan pilih kecepatan aliran 15 liter per menit, di mana pompa akan hidup otomatis. Biarkan BAM regulasi sendiri hingga stabil. Masukkan nilai ke STD dan tekan CAL. Langkah yang keenam, lakukan langkah yang kelima dengan mengubah titik aliran menjadi 16,4 liter per menit untuk yang kedua dan 16,7 liter per menit untuk yang ketiga. Yang ketujuh, menunjukkan aliran yang benar. Setelah titik baca aliran ketiga dikalibrasi, maka BAM akan menunjukkan kalibrasi yang benar. Kemudian, BAM 1020 akan melakukan regulasi ulang aliran. Yang kedelapan ialah keluar dari menu kalibrasi. Berikut adalah contoh hasil pengukuran PM10 oleh BAM 1020 di stasiun GAW Bukit Kota Tabang pada 2 Mei 2021, di mana hasil pengukuran BAM 1020 diubah menjadi bentuk grafik.